Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Esmilyadi dengan NIM 2101649 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa. Nah, sebelumnya metode pembelajaran bahasa ini dilatar belakangi oleh 4 psikologi. Psikologi yang pertama yaitu psikologi tradisional, yang kedua psikologi behavioristik, yang ketiga psikologi kognitivistik, dan yang keempat psikologi humanistik. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu psikologi. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap saksikan dan tonton video ini hingga akhir. Pada psikologi tradisional ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu yang pertama Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku. Yang pertama buku The Advancement of Learning. Buku yang kedua yaitu The New Atlantis, dan buku yang ketiga Novum Organum. Mengenai pandangan hidup tentang alam, Bacon menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Metode yang terbaik bagi manusia adalah metode induksi dengan mengadakan percobaan atau eksperimen-eksperimen. Bacon berpendapat bahwa badan atau lembaga yang terbaik untuk penyelidikan adalah universitas. Bacon juga menyatakan bahwa hendaknya mata pelajaran di sekolah itu seharusnya disusun atas observasi yang teliti dan percobaan ke arah penyelidikan terhadap dunia nyata, jadi tidak berdasarkan atas tradisi atau dogma-dogma tertentu. Yang kedua yaitu tokohnya yang bernama John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa, atau ada yang mengartikan sebagai kertas putih bersih dan juga ada yang mengartikan sebagai lilin putih bersih. John Locke juga menghasilkan beberapa buku yang berjudul yang pertama Easy Concerning the Human Understanding, yang kedua Talk Concerning Education, yang ketiga Conduct of the Understanding, dan yang keempat Talk on Education. Buku yang pertama yang berjudul Easy Concerning the Human Understanding berisi tentang nasihat-nasihat untuk mendidik anak-anak. Buku itu sebenarnya ditujukan kepada teman-teman di Somerset. Di dalamnya ditekankan betapa pentingnya kedudukan tutor dan sistem governor. Selanjutnya dalam buku Conduct of the Understanding, Locke menguraikan bagaimana orang dapat dengan mudah memelihara pikirannya. Selanjutnya pada buku Talk Concerning Education, di mana di dalam buku tersebut diuraikan tentang pendidikan. Locke berpendapat bahwa sekolah hendaknya ditujukan untuk kepentingan pendidikan anak. Sekolah dan pengajaran hendaknya disesuaikan dengan kepentingan anak. Lanjut yang ketiga yaitu tokoh yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam. Jean-Jacques Rousseau juga menulis beberapa buku. Yang pertama, buku berjudul dengan Emile Ou de Education. Buku yang kedua dengan judul La Nouvelle Heloise. Yang ketiga, judul Kontrak Sosial. Buku yang pertama yang berjudul Emile membicarakan tentang pendidikan untuk kaum laki-laki dan perempuan. Menurut Rousseau, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan tempat yang sama, meskipun dalam kenyataan pada saat itu anak perempuan kurang berharga dibandingkan dengan anak laki-laki. Buku yang kedua yang berjudul La Nouvelle Heloise diungkapkan masalah perkawinan yang didasari atas sikap saling hormat antara kedua belah pihak serta memelihara kesusilaan. Selanjutnya buku yang ketiga yang berjudul Kontrak Sosial diungkapkan masalah bagaimana mengatur negara dan kepemerintahannya. Selanjutnya pada psikologis tradisional ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode tata bahasa terjemahan atau disebut dengan Grammar Translation Method. Yang kedua metode langsung. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkat dengan MTBT
jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Sejarah singkat tentang metode tata bahasa terjemahan. Bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecemerlangan para filosofinya seperti Aristoteles, Plato, Descartes, dan sebagainya, mengungkapkan pemikirannya tentang segala aspek pengetahuan. Ketika negara Perancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Meskipun pemakaian bahasa Latin mulai menurun dan pengajaran bahasa Latin di lembaga pendidikan formal juga semakin menurun, model atau metode pengajaran bahasa Latin tetap dikembangkan. Yang kedua yaitu landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan atau MTBT jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Nah, teori-teori linguistik tradisional tersebut sama halnya dengan psikologi tradisional, meskipun spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun materialisme. Nah, pembagian kelas kata misalnya disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin. Yang ketiga yaitu landasan teori pembelajaran. Pada landasan ini yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Apalagi psikologi pembelajarannya belum dikaji secara ilmiah. Jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empiris. Yang keempat yaitu rancangan bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakan dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Yang pertama yaitu 7 belajar bahasa asing. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemah. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. 6. Tata bahasa diajarkan secara deduktif. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Namun meskipun MTBT tidak memiliki landasan ilmiah, pendayagunaan MTBT mendominasikan negara-negara Eropa dari tahun 1840 hingga 1940. Bahkan pada masa sekarang metode tersebut masih dipakai dengan modifikasi seperlunya. Yang kedua yaitu metode langsung atau disebut dengan direct method. Sejarah singkat tentang metode langsung yaitu pakar-pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Vitor dari Jerman, dan Paul Pesci dari Prancis. Nah, ketiga tokoh tersebut mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonics Association atau disingkat dengan IPA. Pendiri IPA terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat menggunakan lambang-lambang yang sama. Nah, berikut ini terdapat tujuan didirikannya IPA. Yang pertama yaitu menelaah bahasa ucapan atau lisan. Yang kedua, mengembangkan pelatihan di bidang fonetik agar siswa memiliki kebiasaan pengucapan yang baik secara mapan. Yang ketiga, mengembangkan penggunaan teks-teks percakapan dan dialog-dialog untuk memperkenalkan frase-frase percakapan dan idiom-idiom atau majas. Yang keempat, mengembangkan suatu pendekatan induktif dalam pembelajaran tata bahasa. Dan yang kelima, mengembangkan pembelajaran makna-makna baru dengan menempatkan melalui asosiasi ke dalam bahasa target, bukan ke bahasa ibu atau bahasa yang sudah dikuasai siswa.
2. Landasan teori kebahasaannya. Dari segi kesejarahan, metode langsung atau selanjutnya disingkat dengan ML dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Gowin. Kemudian Elsevier, Tracy Terrell, Stephen de Kresen, dan seorang ahli psikologi dari Jerman yang bernama F. Frank pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara-cara yang ditempuh Elsevier dapat dibenarkan. Menurut Frank, cara terbaik untuk membelajarkan bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruang kelas. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gelambang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empiris. Yang keempat yaitu rancang bangun pembelajaran. ML dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Prinsip-prinsip dan prosedur tersebut: yang pertama, pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. Yang kedua, hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antar guru siswa dalam kelas kecil secara intensif. Yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif. Yang kelima, butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Yang keenam, kosakata nyata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi benda-benda dan gambar-gambar. Kosakata abstrak diajarkan melalui penghubungan dengan ide-ide. Yang ketujuh, baik pengujaran maupun pemahaman menyimak diajarkan. Dan yang terakhir, penekanan pengajaran diletakkan pada ketetapan pengucapan dan ketatabahasaan. Selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Nah, dalam ML, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model, panutan, sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memikirkan penugasan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Behavioristik merupakan pandangan yang menganggap bahwa seorang pembelajar pada dasarnya pasif namun merespon stimulus dari lingkungan. Pada psikologi behavioristik ini terdapat 3 tokoh. Tokoh pertama yaitu Edward Lee Thorndike, di mana teori atau hukum-hukum yang dikemukakan Thorndike adalah yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum akibat. Ketiga hal tersebut dinamakan dengan hukum primer. Hukum lainnya yaitu transfer latihan atau transfer of training disebut sebagai hukum tambahan. Inti hukum tambahan ini adalah belajar merupakan transfer atau pemindahan dari latihan menjadi suatu kemampuan. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning. Melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing, menurut Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibedakan dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul, dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Nah, konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov yang pertama yaitu perangsangan tak bersyarat, yang kedua perangsangan bersyarat, yang ketiga respon tak bersyarat, yang keempat respon bersyarat. Tokoh yang terakhir yaitu yang bernama B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep yang pertama kontrol tingkah laku dan yang kedua modifikasi tingkah laku. Nah, modifikasi konsep-konsep ini dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian, pertama penguatan, hadiah, hukuman, dan terakhir penundaan.
Pada psikologi behavioristik ini juga terdapat dua metode. Yang pertama metode audiolingual, yang kedua metode sugestopedia. Metode audiolingual yang pertama membahas tentang sejarah singkatnya. Sebelum memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual ini. Kemudian metode ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain yaitu oral method, New-Key, audiolingual habit, teori, dan yang lain-lain. Amerika Serikat mengembangkan metode yang awalnya diberi nama The Army Method ini karena alasan politik dan pertahanan. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Pendeskripsian tata bahasa secara struktural juga dikenal sebagai suatu aliran tata bahasa deskriptif, lawan dari tata bahasa preskriptif. Nah, dalam tata bahasa deskriptif, aturan-aturan, norma-norma, dan kaidah-kaidah gramatikal suatu bahasa diturunkan berdasarkan data empiris yang dijumpai pada bahasa itu sendiri. Sebaliknya, aliran tata bahasa preskriptif bergerak dari aturan, norma, dan kaidah, baru pengumpulan data sesuai dengan konsep aturan hingga kaidah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, aliran tata bahasa deskriptif juga disebut dengan aliran struktural karena meyakini tiga hal. Yang pertama, unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linear dengan suatu cara tertentu. Yang kedua, korpus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkatan tertentu, dari tataran fonetik, fonemik, morfemik, hingga sintaktik. Dan yang ketiga, suatu sistem bahasa terletak dalam suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Yang ketiga yaitu landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Nah, manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Hukum-hukum yang berlaku bagi manusia pada dasarnya sama dengan hukum-hukum yang berlaku bagi gejala alam. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Yang ketiga, mementingkan peran reaksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan pengalaman masa lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam pemecahan permasalahan, manusia dipandang menggunakan konsep trial dan error. Konsep trial dan error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba, menemukan kesalahan, dan pada akhirnya menemukan suatu yang benar. Yang keempat yaitu rancangan bangun metode. Rancangan bangun metode terdapat tujuan pembelajaran. Nah, menurut Huda terdapat dua tingkah tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terdapat 4 tahap. Yang pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan mahasiswa atau siswa mereproduksi wacana. Yang ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Kemudian tujuan jangka panjang menerapkan metode audiolingual adalah mengembangkan dan membina kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, seperti halnya kemampuan yang dimiliki oleh penutur asli atau yang disebut dengan native speaker. Oleh sebab itu, selain menguasai 4 keterampilan bahasa, siswa juga diharapkan memahami aspek-aspek sosio-kultural penutur bahasa asli. Pada rancang bangun metode ini juga terdapat peran pembelajar, guru, dan materi. Peran pembelajar yang beraliran behavioristik atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajar.
Pengembangan metode audiolingual ini meyakinkan bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pembelajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Guru juga berperan sebagai model utama penutur bahasa target. Oleh sebab itu, idealnya pengguna metode audiolingual adalah guru yang sekaligus merupakan penutur asli bahasa target. Sementara materi ditempatkan sebagai bahan pelengkap dan media bagi guru dalam memberikan stimulus serta memerankan fungsi sebagai model penutur bahasa target. Yang kelima yaitu pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap awal pembelajaran melalui penerapan MA ini, interaksi masih bersifat satu arah. 2. Metode Sugestopedia. Terdapat sejarah singkat tentang metode Sugestopedia. Sugestopedia ini merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, Sugestopedia ini merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi, yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar, yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Secara ringkasnya, pengajaran yang menggunakan metode Sugestopedia ini dapat dijadikan seseorang lebih sukses dalam belajar di kelas. 2. Landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Sugestopedia. Lozanov menyatakan bahwa yang membedakan Sugestopedia dengan hipnotis dan bentuk pengawasan pikiran dan ingatan lainnya seperti digunakan dalam terapi-terapi psikologis adalah hipnotis. Dalam terapi psikologis itu kekurangan rasa desugestif dan gagal dalam menciptakan suatu pendirian yang konstan yang dicadangkan melalui psikorelaksasi. Untuk menguatkan pendapat, Lozanov mengutip pandangan Bancroft bahwa komponen yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya desugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuknya bagi cadangan ada 6. Yang pertama wibawa, 2 sifat kekanak-kanakan, 3 sumber ganda, 4 intonasi, 5 irama, dan yang terakhir konser pseudopasif. 3. Rancang bangun metode. Metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancangan bangun metode Sugestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal. Yang pertama, tujuan silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran pengajaran, peran pembelajaran, peran pengajar, dan peran bahan pengajaran. Yang selanjutnya itu pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Sugestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas itu, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru dan antar siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Yang terakhir keenam, kemudian kemungkinan penerapan metode Sugestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, dapat ditarik beberapa simpulan. Simpulan tersebut yang pertama, metode Sugestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lozanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin ilmu, misalnya yoga, musik klasik, dan psikologi. Dengan berbagai disiplin ilmu tersebut diduga metode ini sangat efektif. Yang kedua, ciri yang paling mencolok metode Sugestopedia adalah penggunaan musik dan ritme musik bagi pembelajar.
Yang ketiga, memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Suggestopedia. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Tokoh utama terdapat yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu atau siswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Yang ketiga, proses akuilibrasi adalah penyesuaian kesenambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui individu siswa. Yang dalam hal ini Piaget membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat yaitu tahap operasional formal. Selanjutnya yaitu tokoh yang kedua menurut David Ausubel. Menurut David Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengaturan kemajuan atau belajar advice organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Pengaturan kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadai atau mencakup semua isi pembelajaran yang akan diajarkan kepada individu atau siswa. Ausubel percaya bahwa advice organizer dapat memberikan 3 manfaat. Yang pertama, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa atau individu. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antar apa yang sedang dipelajari siswa atau mahasiswa saat ini. Percaya bahwa advice organizer sedemikian rupa. Organizer dapat memberikan 3 macam bahan dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari individu atau siswa. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa atau mahasiswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, mampu membantu individu atau siswa yang memahami bahan pembelajaran secara lebih mudah. Tokoh yang ketiga yaitu Jeremy Barner. Menurut tokoh ini mengusulkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberikan kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan atau konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, individu atau siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Untuk memahami konsep kejujuran misalnya seperti individu atau siswa tidak semata-mata menghafal definisi kata kejujuran tersebut, melainkan dengan mempelajari contoh-contoh konkret tentang kejujuran, dan dari contoh-contoh itulah individu atau siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Terdapat kritikan terhadap teori kognitif ini, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget. Sering dikritik karena sukar dipraktikkan atau terutama di tingkat-tingkat lanjutkan. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Selanjutnya terdapat 2 metode. Yang pertama, metode alamiah. Menurut Terrell, merupakan usaha untuk perancangan bahasa. Landasan pembelajaran terdapat 5 hipotesis. Yang pertama, perolehan, kedua pemantauan, ketiga urutan alamiah, keempat masukan, dan kelima saringan afektif. Yang kedua, metode kompetensi komunikasi, merupakan keterkaitan antara kompetensi gramatikal dengan sosiolinguistik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa. Yang terakhir dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat ini adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun lebih banyak berbincang tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang lebih paling ideal.
Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang biasa kita amati, kita lakukan dalam dunia keseharian. Jika teori ini sangat bersifat dialektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia.